Kami dari CGP Angkatan 10 ingin melakukan praktek modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Cucu Herniani sebagai observer dan teman saya Laura Anggraini sebagai coaching dan Almira Sari sebagai coach. Selamat menyaksikan. Ini Agus satu TK. Assalamualaikum Bu Mira. Waalaikumsalam Bu, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Oh iya Bu Mira, hari ini Bu Mira melakukan coaching ya? Iya Ibu. Dengan siapa? Hari ini saya melakukan coaching dengan Ibu Laura. Oh iya. Oke Bu Mira, sebelum Bu Mira melakukan proses coaching, ini Ibu ada sedikit kita bisa ngobrol-ngobrol yang Iya. boleh ya? Boleh Bu. Nanti dalam coaching ini kan Ibu Mira sebagai coach ya Bu Mira ya, sedangkan Bu Laura tadi sebagai coacher ya. Oke, nanti saya akan ikut mengamati pada saat proses coaching itu berlangsung. Yang saya akan amati itu adalah apakah langkah-langkah dalam coaching itu sudah searah dengan alur tirta atau belum. Kemudian nanti yang saya akan nanti juga mengenai pertanyaan berbobot yang diberikan Ibu Mira nanti kepada Coach. Kemudian lagi nanti saya juga akan mendengarkan apakah Coach tadi memberikan jawaban atau solusi yang sesuai pertanyaan yang dari Ibu Mira ajukan. Kemudian lagi ya, jangan lupa ya Bu Mira ya, harus sesuai dengan prinsip coaching. Baik. Yang itu diantaranya adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Baik Ibu. Nah, sebelum kita melaksanakan proses coaching, Bu Mira ada beberapa pertanyaan nih yang Ibu ingin ajukan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, kan tadi kita seperti yang Ibu sampaikan tadi di awal kalau proses coaching ini harus berdasarkan alur tirta. Nah, pada alur tirta ini tentu ada 3 kompetensi. Yang ingin saya kembangkan pada coach saya pada pertemuan ini, yang pertama itu kehadiran penuh, penggalian pertanyaan dengan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan secara aktif. Berarti ada 3 kompetensi ya yang akan yaitu salah satu yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini, yang mana yang lebih spesifik yang akan Ibu Mira kembangkan nantinya? Dari ketiga ini, saya rasa yang ingin lebih spesifik itu penggalian dengan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan memberikan pertanyaan berbobot bisa jadi menggali solusi dari coach saya itu sendiri. Oh, berarti Bu Mira ingin mengembangkannya dari segi pertanyaan berbobot tadi ya. Baik Bu Mira. Oke. Kira-kira indikator capaian yang ingin dicapai itu kira-kira apa ya? Oh ya, dengan saya tadi ya Bu ya, karena kompetensinya sudah 3 tadi, dengan itu tujuannya adalah coach saya bisa dapat menemukan ide dan menyelesaikan masalah dia sendiri seperti itu. Jadi saya hanya sebagai mendampingi. Oh, berarti Bu Mira sifatnya mendampingi dan memancing Ya. apakah nanti biar si coach tadi menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi Bu Mira ya. Baik Bu Mira, cukup itu saja dulu. Terima kasih atas jawabannya. Nanti silakan Ibu Mira melakukan coaching. Kemudian saya akan mengamati secara langsung Bu Mira. Assalamualaikum Bu Mira. Waalaikumsalam Ibu. Saya izin manggil teman saya Bu ya. Ya silakan Bu Mira. Ya. Assalamualaikum Bu Mira. Waalaikumsalam Ibu Laura. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Tapi saya lihat beberapa hari ini agak murung gitu di kantor. Kenapa itu? Iya Ibu, ini mau sedikit cerita nih Bu sama Ibu. Oh, dengan senang hati Ibu siap menerima apa itu cerita Bu Laura. Jadi gini Bu, kan ada nih satu siswa peserta didik.
sebenarnya dia itu punya potensi yang besar di bidang pramukaan. Dia ada beberapa keahlian, cuma entah kenapa dalam beberapa kali dalam pelatihan atau pelajaran mingguan di pramuka dia nggak hadir, Ibu. Jadi ini permasalahan ekstrakurikuler pramuka, Iya, yang benar. pertemuannya hanya 1 kali seminggu. Oke. Sebelumnya apa Ibu Laura sudah coba cari tahu gitu, kenapa satu siswa itu seperti itu? Kemarin itu coba cerita sama temannya sih, Bu, tanya gitu kan, kenapa ya si A nggak datang gitu kan, karena sudah beberapa kali kan, Bu, mana sebentar lagi kita kan ada event pramuka nih, Bu. Jadi kalau misalkan kalau anak emang berbakat tuh kita bawa. Nah, kata teman-temannya dia ini pengen fokus belajar gitu, Bu. Baik, tapi Bu, kan ini dia sudah kelas berapa? Sudah kelas 10, masih Masih kelas 10. Iya Bu ya Bu ya. Harusnya kita dalam beberapa bulan menjalani. Kira-kira menurut Ibu seberapa persen kehadirannya gitu sudah berjalan sejak awal sekolah kemarin ini? Dari awal ke sekolah itu kan dia punya formulir isi yang potensinya. Ya. Nah, tiba dia hadir itu sekarang ini udah 3 kali atau 4 kali nggak hadir. Nah, jadi kan kalau 3-4 kali dalam seminggu udah hampir sebulan ya kalau kita total kan. Nah, materinya banyak ketinggalan. Gitu ya. Ibu sudah coba cari tahu lebih dalam lagi mungkin? Belum tuh, Bu. Belum. Baru hanya dari teman. Iya. Ya. Kira-kira Bu, dengan ada kondisi seperti ini, Ibu baru dapat dari teman-temannya alasannya dia tidak hadir gitu. Apa lagi yang harus Ibu lakukan gitu? Kayaknya saya coba ngobrol sama wali kelasnya nanti Iya. ya. Karena kan wali kelas biasanya punya banyak ini ya, ngobrol ya sama muridnya. Jadi saya akan tanya gimana nih proses dia belajar di dalam kelas, bagaimana nilai mata pelajarannya, apa memang benar-benar mengganggu ke ekskulnya atau bagaimana, kan mana tahu ada solusinya nanti di tengahnya. Iya. Karena kan sayang nih kalau suatu anak yang berpotensi kita tinggal gitu kan. Ya, selain itu Bu, selain dengan wali kelas, sudah dengan temannya, kira-kira apa lagi pendekatan yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya akan coba ngobrol dari hati ke hati sama anaknya, cari tahu benar nggak yang dikatain teman-temannya gitu kan, apa yang disampaikan, terus menanyakan menurut apa mata pelajarannya gitu. Wah, luar biasa sekali Bu, Ibu sudah punya ide gitu ya, sudah mau datang ke siswa gitu ya, karena memang kalau kita hanya menunggu nggak akan selesai gitu ya, Bu ya. Jadi memang kita sebagai pembina harus turun langsung gitu. Bagus Bu, luar biasa sekali. Menurut Ibu, kenapa Ibu harus melakukan ini Bu? Biar dapat jalan keluarnya untuk permasalahan ini, sama biar tahu solusinya bagaimana nanti. Luar biasa Ibu ya. Bagus, saya jadi tersentuh gitu ya Bu ya, karena untuk memajukan juga pramuka di sekolah kita gitu ya Bu ya. Kapan rencananya Ibu mau melakukannya Bu? Mungkin untuk ngomong sama wali kelasnya besok lah, Bu. Besok saya akan coba berbicara sama wali kelasnya. Setelah dari wali kelasnya kan sudah dapat tuh poin-poin apa mata pelajarannya, bagaimana solusinya. Baru saya akan mencoba siangnya atau sorenya berbicara sama anak. Luar biasa, langsung gercep gitu ya Bu ya, harus selesai cepat Biar gitu cepat ya, Bu. Kan eventnya juga lama. Iya, dalam 2 minggu lagi. Oh, iya, Jadi memang bentar lagi. Semangat Ibu Laura, Iya. saya antusias sekali dengan cerita Ibu dan memang langsung besok gitu. Keren sekali Ibu, luar biasa. Saya sangat menunggu gimana hasil dari Ibu pertemuan dengan wali kelas dan pertemuan dengan anak. Iya, terima kasih juga nih Bu sudah mau dengerin ceritanya, Iya. sudah mau membantu nih. Jadi saya langsung aja awalnya nggak kepikiran tuh buat ngobrol sama wali kelas. Jadi sekarang setelah ngobrol sama Ibu, oh ternyata ya benar ya ada solusi kita buat ngobrol. Iya. Jadi bagaimana perasaannya setelah kita ngobrol ini? Agak sedikit tenang ya Bu. Awalnya kan panik nih Bu, gimana event 2 minggu lagi, ini mau ngobrol ke siapa, bingung jadi kayak gini ya. Coba deh besok temuin wali kelasnya, setelah dapat solusinya nanti. Jadi agak sedikit tenang lah Bu dalam waktu 2 minggu ini. Semangat Bu ya. Terima kasih. Saya Bu. tunggu info berikutnya Bu. Saya tunggu banget kabar baik dari Ibu. Semoga ada kemajuan si anak Ibu untuk ekskul pramuka kita ya Bu ya. Baik Ibu, nanti pokoknya setelah selesai ngobrol dapat solusinya saya cerita lagi. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Saya izin ya Ibu. Iya. Oke Bu Mira, tadi sudah melaksanakan coaching bersama Ibu Laura. Bagaimana coachingnya tadi? Alhamdulillah berjalan lancar Ibu. Oke. Setelah tadi Ibu melakukan observasi coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Mira.
Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu Mira? Tadi sebelumnya di awal itu sudah menanyakan tentang indikator. Nah, indikatornya saya ingin menyampaikan atau praktek coaching ini sesuai dengan alur kita. Nah, alhamdulillahnya tadi sudah terlaksana dengan baik, sudah betul, dan saya sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya sehingga beliau bisa menggali potensi yang ada pada dirinya. Baik, tadi juga berdasarkan pengamatan saya juga Bu Mira sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, yaitu pertama menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian tadi yang saya dengar tadi Bu Mira juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Nah, itu yang memancing si coach menyelesaikan solusinya sendiri dari masalah dia. Nah, kemudian catatan yang saya catat dari amati tadi, saya melihat ada beberapa percakapan itu dari Bu Mira sendiri. Ibu telah hadir penuh, ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif tadi dari mendengarkan secara aktif si curhatnya coach tadi, ya kan. Kemudian tadi Ibu Mira sudah melakukan kemitraan, dekat, tak ada kesenjangan, ya kan, dianggap setara, ya. Ibu Mira tadi itu sudah Ibu Mira lakukan. Kemudian lagi pertanyaan yang berikutnya dari Edi. Nah, kedepannya Bu Mira kompetensi mana yang akan Bu Mira kembangkan lagi untuk coaching berikutnya? Baik Ibu, untuk kompetensi yang berikutnya, manusia kan nggak pernah puas ya Bu ya. Saya masih merasa kurang sekali menggali coach saya. Jadi saya ingin tetap mengembangkan pertanyaan yang berbobot, sehingga potensi-potensi diri yang ada di coach saya itu muncul dengan sendirinya gitu, sehingga dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke Bu Mira, jadi yang ingin dikembangkan lagi adalah mengenai pertanyaan yang berbobot, agar si coach nanti bisa menemukan solusi dari masalahnya, Ibu Mira. Jadi hanya ini cukup sekian aja dulu Bu Mira. Nanti lain kali kalau kita ada waktu mau melakukan coaching lagi bisa kita berdiskusi lagi ya Bu Mira ya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu Mira.